Bicara mengenai kerendahan hati, kira-kira tokoh dalam pewayangan manakah atau siapakah yang paling mewakili kerendahan hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, bicara mengenai masyarakat Jawa, tentu tidak bisa dilepaskan dari salah satu budaya atau kesenian yang kita punya. Dan kesenian itu keren, yaitu wayang atau wayang kulit. Nah, sepanjang yang kita tahu bersama, wayang itu di sana kan penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan metafora-metafora atau kiasan-kiasan mengenai perilaku hidup manusia. Dan menurut mbah-mbah saya nih, konon katanya orang Jawa itu memiliki kecenderungan untuk punya sikap dan sifat rendah hati. Dan semoga benar begitu. Jadi kalau ada orang Jawa yang jahat, jelek hatinya, sombong, kriminal, korupsi, itu menurut saya dia itu orang Jawa yang sedang kerasukan setan pohon jengkol, teman-teman. Mestinya sih nggak begitu. Nah, bicara mengenai kerendahan hati, kira-kira tokoh dalam pewayangan manakah atau siapakah yang paling mewakili kerendahan hati? Nah, kalau menurut saya adalah tokoh Punokawan. Jadi gini, kalau teman-teman membaca asal-usul Punokawan, ya hubungan antara satu dengan yang lainnya, kemudian beberapa kiprah penting mereka dalam cerita wayang, arti dari nama dan lain-lain, teman-teman nanti pasti akan menemukan bahwa sebetulnya para Punokawan itu memiliki simbol atau makna tertentu yang memang sengaja diselipkan para wali songo, Sunan Kalijaga dalam hal ini, agar kita bisa belajar dan mengambil inspirasi dari situ. Misalnya Semar aja, teman-teman, dia punya lebih dari 100 nama dan masing-masing punya makna. Begini, Semar itu punya nama lain yaitu Ki Lurah Semar Bodronoyo. Ya, Bodro itu artinya rembulan dan Noyo itu artinya wajah. Jadi Semar ini menyimbolkan bahwa seharusnya orang Jawa atau orang Indonesia, katakanlah dalam hal ini ya, harusnya memiliki wajah yang selalu ceria, nggak gampang murung dia. Misalnya begitu. Kemudian kalau kita bahas anaknya lagi, berarti kita akan ketemu dengan Nologareng atau si Gareng lah. Nama itu kan sebenarnya diambil dari pelafalan kata nalakorin atau teman setia, teman yang bagus, teman yang sesungguhnya. Memang dalam pewayangan si Gareng ini disimbolkan sebagai sosok yang secara fisik tidak proporsional. Matanya juling. Karena dia sedang melambangkan bahwa seharusnya dalam hidup manusia itu tidak perlu tajam memandang dunia. Gitu. Santai aja bro, relax. Rezeki semua ada yang ngatur. Ya toh? Dan kemudian si Gareng ini tangannya bengkok. Tekle kata orang Jawa tuh. Ini gambaran bahwa sebenarnya manusia tidak memiliki kekuatan apapun, ataupun yang Anda sebut sebagai kekuatan sebenarnya itu bukan milik kita sebagai manusia. Hanya Allah, hanya Tuhan yang memiliki kekuatan sesungguhnya. Lalu dia kakinya pincang, coy. Jadi kalau jalan harus jinjit. Itu makna atau simbol gitu ya, bahwa manusia dalam hidup di dunia mesti hati-hati, mesti waspada. Kayak gitu-gitulah. Petruk itu kependekan dari kalimat fatruk kullu ma siwallah, atau tinggalkanlah semua yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, Petruk itu juga punya nama panjang. Nama panjangnya adalah Petruk Kantong Bolong. Kenapa ya? Karena dia tidak memiliki kemelekatan apapun dalam hatinya terhadap segala hal yang ia punya, atau yang dianggap sedang dia punya lah gitu. Dunia, harta, dan yang lain-lain. Dia selalu melepaskan semuanya, merelakan. Nah, yang terakhir nih, sebagai Punokawan, sebagai barisan pembimbing, tentu ada Bagong. Dia punya karakter suka membantah, suka mendebat siapapun yang menurutnya perlu diluruskan. Ya meskipun pada akhirnya ya dia nurut juga sama keputusan ayahnya Semar gitu. Tapi kan seorang
Punokawan itu mesti ada sosok yang seperti itu, sosok yang berani untuk menonjolkan dirinya sebagai tokoh pemberontak gitu ya. Nah, selain mereka berempat, ada Punokawan lain yang memang kemunculan di dunia wayang atau di pentas wayang kulit tidak sesering mereka berempat, yaitu Togog dan Bilung. Nah, kalau Semar dan anak-anaknya ini kan dia mendampingi tokoh ksatria, tokoh protagonis. Maka Togog dan Bilung ini mendampingi tokoh antagonis, bro. Dasamuka, raksasa-raksasa atau siapa-siapalah yang disebut sebagai tokoh antagonis. Memang sih Togog dan Bilung ini tidak sesukses Semar dan anak-anaknya dalam mendampingi majikannya. Kenapa ya? Karena antagonis, sering ucapannya itu mental, nggak diturutin, nasihatnya itu dianggap sampah oleh majikannya. Tapi dia terus maju terus, nggak menyerah, nggak sedikit pun putus asa. Jadi secara keseluruhan para Punokawan itu gini, dalam berbagai macam situasinya dan keadaannya, mereka nggak pernah lupa sedikit pun terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai para pembimbing, sebagai sosok yang dijadikan tempat bertukar pikir majikannya, tempat mengadu, tempat memberikan pilihan-pilihan. Tahu diri betul mereka terhadap fungsi dan tugasnya, gitu. Maka siapapun yang memiliki karakter untuk selalu memberikan atau memilihkan jalan kebaikan, dia adalah Punokawan. Dan itu sikap yang keren. Ya kan nggak salah kalau kita ngambil inspirasi dari Punokawan untuk mengelola hidup kita agar menjadi manusia lebih baik. Idola kan nggak harus orang-orang besar, coy. Mengambil inspirasi kan nggak harus orang-orang sukses, orang-orang kaya, nggak harus. Superhero kan nggak harus Superman terus. Jangan-jangan Kang Parman itu superhero sesungguhnya. Karena Kang Suparman itu harus berpikir terus setiap hari, bekerja keras supaya keluarganya tetap bisa makan dalam kondisi seperti ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.